Pengecualian itu dalam hukumnya nanti itu bentar, biar tahu. Ada hukum yang berupa ilah yang paling inti. Pengecualian itu ada yang berupa ilah pengecualian, ada yang hukumnya yaitu ghairu siwa suwan sawaun, ghairu dan seterusnya, suwan sawaun, dan ada yang namanya khola ada khasyar, namanya khola aja. Ini pengecualian, ya. Saya contohkan ilah ghairu. Ini pengecualian paling inti. Jadi hukumnya adalah, saya contohkan, ini pengecualian ilah ghairu yang dicari sebenarnya. Saya contohkan, ja'al qaum, datanglah kaum, illa zaid, kecuali zaid. Ini namanya pengecualian, kecuali, ya. Siapa yang dikecualikan? Zaid itu bahasanya namanya mustasna, mustasna, yang dikecualikan. Dikecualikan dari mana? Dari kaum, namanya mustasna minhu. Itu, ya, paham? Inti kesimpulannya nanti saya contohkan secara lengkap. Jadi kalau ada mustasna dan mustasna minhu, ya ini sebentar ini. Yang paling inti, saya contohkan yang paling inti, contoh begini. Kalam tam mujab apa kalam tam menanti. Saya contohkan ja'al qaum, mustasna itu bisa kondisional. Bisa mustasna itu bisa rofa, bisa nasob, bisa jer, terserah jadi apa. Contoh, kalau ja'a fi'il mesti perlunya fa'il, berarti dia rofa. Kalau depannya kaum itu ro'a itu berarti jadi apa? Kaum, jadi maf'ul bih, namanya qauma. Andai kata marartu, bertemu siapa saya, bertemu dengan bil qaumi, ini karena bak huruf jar, jadi mustasna minhu enggak dibahas. Mustasna minhu itu terserah dia amilnya. Amil itu yang mengamalkan. Kalau fi'il berarti menjadi fa'il. Kalau setelah maf'ul bih berarti, kalau saya ulangi, kalau setelah fi'il berarti menjadi fa'il dibaca mu. Kalau dia jatuh setelah fa'il kok menjadi maf'ul bih dibaca ma. Kalau dimasuki huruf jar dibaca ini saya tidak bahas mustasna minhu. Yang dibahas itu mustasna. Kalau contoh seperti ini, jawabannya adalah wajib dibaca illa zaidan. Ini nasob. Nasobnya apa? Ini nasob, namanya nasob sebab istisna. Pokoknya mustasna wajib nasob. Saya ulangi, bawa dulu. Ini kesimpulan. Mustasna dibaca nasob. Berarti ibaratnya nasob paling mudah aja, anggapan saja fathah lah, gitu aja. Kesimpulannya apa? Tapi belum pasti fathah. Kalau tasniyah berarti, coba, datanglah kaum kecuali zaid dua, berarti illa zai, karena dua ya nun berarti illa zaidaini, karena nasob, gitu loh. Saya contohkan yang mufrad aja, jangan fathah kalau begitu. Pokoknya dibaca nasob. Itu kalau ilah. Ini pegang dulu. Kalau ghairu beda, artinya ghairu ya kecuali. Datanglah kaum selain zaid, atau selain. Kalau menggunakan ghair, yang dibaca itu bukan zaidnya. Saya ulangi, ini contoh ilah. Sekarang saya ingin contoh ghairu. Sama seperti ini. Saya ulangi, kalau ada contoh ini, ja'al qaumu ila zaidan, wajib apa? Mengapa? Nanti saya jelaskan pendalilannya. Tapi yang jelas nasob. Saya contohkan kalau ghairu sekarang, sama-sama artinya selain. Ja'al qaumu. Kalau ghair zaid.
Yang dibahas bukan munya. Mu kalau menjadi fa'il. Kalau menjadi maf'ul bih berarti kau ma. Kalau ada huruf jar bi bil kau, tidak masalah, saya nggak membahas ini. Yang dibahas adalah kalau lafal ghair dibaca apa tadi? Kalau ada ja'al qaumu ila zaid dibaca nas. Ini dibaca nasab kalau ini ghaira zaidin. Yang dibahas itu ghairnya. Nanti ada setelah ilah, belum pasti dan ada yang dun, ada nanti. Kalau ada berarti andai kata diganti ghair ya dibaca ghairu. Saya ulangi, belum pasti nasab. Nanti ada mustahna yang dibaca dhamma, dibaca rofa ada. Ini hanya contoh kecil dulu contohnya. Kalau begitu, kalau dibaca nasab berarti ghaira. Kalau dibaca rofa berarti ghai. Bukan zaidnya, zaidnya itu kalau setelah ghairu mesti mudhaf ilaih. Ini mesti sebagai mudhaf ilaih. Jadi bedanya adalah kalau ilah setelah ilah yang dibahas, tapi hukumnya sama. Kalau ghair yang dibahas adalah ghairnya, roknya, bukan zaidnya. Paham ini, Pak? Kesulitan. Paling sulit di dunia nomor 2 nih. Saya ulangi, pendesan tak bismillahirrahmanirrahim. Mustasna itu saya nggak membahas hukumnya. Bisa mu kalau fa'il, bisa ma kalau maf'ul bih, bisa mi kalau dia dimasuki huruf jar. Yang dibahas itu setelah ilah itu bisa rofa. Ibaratnya mufrad ya mufrad saja. Bisa rofa berarti dun, bisa nasab berarti dan. Ibaratnya gitu, contoh dulu. Terlepas dari tasnya, ini saya contohkan yang mufrad. Jadi kalau ada ilah yang dibahas mananya? Lafalnya setelah ilah namanya mustasna. Tapi kalau lafal ghairu yang dibahas bukan setelah ghairunya, bukan. Yang dibahas hukumnya seperti ini. Kalau nanti rofa ya berarti ghairu. Kalau nasab berarti ghai. Dari mana saya tahu rofa nasab? Mau saya bahas. Ini saya hanya membedakan antara lafal ghair dengan lafal ilah. Tapi yang kalau ghairu ini tidak bakal selamanya mudhaf ilaih mulai. Makanya dalam Al-Quran contoh bi ghairi hisab, lafal ghair setelah ghair mesti mudhaf ilaih harus baca jar. Jarnya kasroh isim mufrad bi ghairi hisab. Ini karena ada huruf ba dan seterusnya. Jadi yang dibahas itu ghairu, ghairi ya, bukan hisabinnya, hisabin selamanya. Paham ini? Kalau ilah setelahnya lafal khusus. Nah, sekarang kita bahas mulai awal, buka istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas itu, saya contohkan 4 saja. Ja'al qaumu ila zaid, ma ja'al qaumu ila zaid, ja'al qaumu ada 5 aja cukup. Illa faros itu udah. Ma ja'al qaumu illa faros, ma ja'a illa zaid. Udah. Setiap ada pengecualian, contohnya ilah seperti itu, mesti harus ada 3 unsur jawaban, yaitu ada 3 unsur A, B, C. Buka halaman sebelahnya. Halaman berapa tadi? Unsur yang pertama ada yang namanya kalam tam, punya kebalikan apa? Akronim atau sinonim. Kebalikan itu apa bahasa Indonesia? Apa? Antonim, kebalikan. Kalam tam mempunyai antonim namanya, bukunya saya itu namanya kalam
nakis. Antonimnya kalam nakis. Faktor yang kedua, ada dua hukum sama antonimnya. Ada yang namanya kalam mujab. Saya tulis dulu. Ada yang namanya kalam mujab. Saya tulis kalam mujab. Mempunyai antonim namanya kalam manfi. Yang C, ada yang namanya kalam muttasil. Ini mesti berkebalikan. Namanya kalam mujab. Ya. Ma di depan ini manafi namanya, artinya tidak. Tidak ini. Yang terakhir. Ma tidak. Muntot. Apa? Oh, kalam kalam muttasil sama kalam mungkotek. Ada kalau ini antonim. Muni antonim. Jadi semua tulis kalau ada ja, Anda harus memasukkan 3 faktor setiap kata. Contoh di atas. Ja'al qaumu illa zaid. Anda harus memasukkan 3 faktor. Yang dipilih di antara kalam tam atau nakis. Yang kedua, mujab atau manfi. Yang ketiga, mutasil atau mungkotek. Mesti kita cari. Ini juga harus 3 unsur. Unsur yang pertama, cari ini dia kalam tam atau nakis. Unsur yang kedua, dia mujab atau manfi. Unsur yang ketiga, dia mutasil atau mungkotek. Dari mana kita tahu? Harus menjawab dulu. Illa namanya pengecualian, kecuali. Yang dikecualikan namanya zaid, itu namanya mustasna. Dikecualikan dari mana? Dari kaum namanya mustasna minhu. Istilah saja, ya. Mustasna minhu tadi bebas, bisa rofa, bisa nasab, bisa. Buka halaman tadi. Apa sih kalam tam? Kalam tam adalah kalam yang menyebutkan mustasna dan mustasna minhu. Kok ada 2 unsur itu? Itulah namanya kalam tam. Kalau kalam nakis kebalikan, hanya kalam yang hanya menyebutkan mustasna saja. Contoh di bawah ini ada 3 unsur. Coba saya jawab unsur yang pertama dulu. Kalam mujab itu kalam positif. Contoh datanglah siapa? Kalau manfi itu negatif. Tidak ada yang datang namanya negatif. Unsur yang mutasil, apa mutasil? Mutasil antara mustasna dan mustasna minhu itu sejenis, sama-sama berakal. Mungkotek itu putus artinya, tidak punya akal. Coba kaum dengan kuda kan beda. Kalau kaum itu manusia berakal, faros kuda tidak itu namanya mungkotek. Ya, coba ayo kita analisa semuanya ini dengan 3 unsur. Coba yang unsur yang pertama. Datanglah kaum kecuali zaid. A dijawab tam atau nakis. Jawabnya apa? Tam, karena ada mustasna dan mustasna minhu. Yang kedua, mujab atau manfi. Ini di sini dulu, kisi-kisi. Mujab atau manfi, jawabnya adalah mujab. Karena dia adalah tidak didahului tidak, kalam positif. Ini positif. Yang unsur yang ketiga, mutasil atau mungkotek. Zaid kaum berakal namanya mutasil. Ya. Sekarang coba lihat ke sini. Yang ke bawah. Kalamnya tam atau nakis. Tidak ada yang datang kecuali zaid. Zaid dikecualikan dari siapa? Dari enggak ada kan? Kalau tidak ada itu namanya kalam nakis. Contohnya gitu. Poin yang kedua. Mujab atau manfi? Jawabnya adalah tidak, berarti manfi, karena tidak ada tidak. Mutasil atau mungkotek, putus, semua kalam nakis mesti manfi. Jadi tidak perlu dijawab. Semua nakis mesti manfi. Ya, ini sudah terjawab. Ayo kita jawab yang kedua. Untuk A, tam atau nakis? Maksud nakis? Tam karena ada mustasna dan mustasna
minhu namanya tam. Mujab atau manfi? Jawabnya manfi karena depannya ada tidak. Mutasil atau mungkotek? Zaid sama kaum mutasil karena sama-sama berakal. Coba yang yang ini. Tam atau nakis? Jawabnya ada kuda ada kaum namanya tam. Karena ada pengecualiannya, walaupun ini kuda ini kaum. Namanya al-mustasna dan mustasna minhu. Faktor yang kedua, mujab atau manfi? Mujab karena tidak positif dia. Mujab. Yang terakhir, mutasil atau mungkotek? Jawabnya mungkotek karena kuda itu tidak berakal. Mungkotek. Yang terakhir, ini harus tiga yang terjawab semua. Dah. Kalam tam atau nakis? Oh, ini namanya tam. Yang kedua, mujab atau manfi? Manfi karena ada tidaknya. Yang terakhir, mutasil atau mungkotek? Apa? Mungkotek. Sudah terjawab. Kalau sudah terjawab, lihat halaman judulnya saya. Khusus ilah dulu. Ilah Bapak. Tadi yang tabel. Ya itu tabel bener ya tabel. Coba jawab saya dalam tabel itu khusus ilah. Hukum yang pertama apa itu? Kalam tam. Hukum yang pertama ilah atasnya paling atas kalam tam mujab mutasil dibaca apa? Nasab ini loh Pak yang dimaksud. Selamanya zaid ini harus nasab. Ini harus dibaca kalau mufrad nasabnya fathah. Kalau tasniah berarti ya zaidaini. Kalau jamu mudzakkar salim berarti zaidina. Kalau jamu muannas salim berarti fat zainabatin dan seterusnya. Yang penting dia nasab. Hukumnya pasti nasab. Ini loh, paham ini? Ini kamu tidak penting kalau ja'al qaumu illa zaidan. Kalau ra'aitul qauma illa zaidan sama. Maratu bil qaumi illa zaidan sama. Saya enggak membahas apa? Mustasna. Menu yang saya bahas adalah ini tadi apa namanya? Mustasna. Yang dibahas itu mustasnanya saja. Ini yang poin. Kalau ini jangan dibahas. Dah. Ayo buka yang kedua. Bagaimana hukum? Ada hukum lagi apa namanya? Kalam tam ghairu mujab. Ghairu mujab berarti apa itu? Manfi namanya. Ghairu mujab itu tam ghairu mujab. Terus sebentar. Urut. Kalam yang atasnya kalam tam mujab mungkotek ya. Kalam tam mujab mungkotek poin mana? Kalam tam mujab dibaca nasab mana? Kalam tam mungkotek mujab bahwa kalam tam mujab mana? Poin yang mana? Nomor berapa? Nomor 3. Kan? Dibaca apa itu? Nasab kan? Berarti ya ini juga nasab sama dengan berarti hukum tam mujab mutasil sama tam mujab mungkotek sama hukumnya. Sama nasabnya Pak? Kalau sama nasabnya itu berarti farosan. Berarti qaumu ya farosan, qauma maf'ul bih ya farosan, bil qaumi ya juga farosan, sama. Terus bawahnya lagi. Ada hukum lagi apa? Apa? Kalam sebelumnya dulu kan ada ini dulu lah ini kalam tam ghairu mujab. Kalam tam ghairu mujab apa istilahnya? Kalam tam manfi. Kalam tam ghairu mujab itu mempunyai sama dengan istilah kalam tam manfi. Kalam tam manfi ada 2, mutasil dan mungkotek. Coba carikan saya. Kalam tam manfi mutasil mana? Kalam tam manfi mutasil nomor mana? Nomor 2, ya enggak? Oke. Jadi apa itu? Dibaca apa? Badal itu berupa, Pak. Badal itu urus saya terangkan. Badal itu kan berupa. Ikut depannya namanya mubdal minhu. Mubdal minhu. Artinya berupa. Ini namanya apa? Berupa. Berupa dari mana?
berupa dari depannya namanya mubdal minhu. Kalau ini rofa, ini rofa. Kalau ini nasob, ini nasob. Kalau ini jer, ini jer. Itu aja badal. Paham ini? Coba bagaimana hukumnya kalam tam manfi mutasil? Dibaca apa? Pertama Pak, kalam tam, taruhnya dulu. Kalam tam manfi mutasil. Ada dua Pak, bisa badal, bisa nasob. Bisa dua ini. Kalau nasob berarti dibaca maja'al qaumu ila zai dan nasob dulu. Kalau qauma ya tetap zaidan, bil qaumi tetap zaidan. Itu kalau menurut dan berarti kalau menurut nasob. Ada yang disuruh jadi badal. Badal itu tinggal depannya. Artinya kalau qauma berarti illa zai, badal. Kalau qauma berarti illa zai zaidun. Oh, kalau qaumu berarti illa zaidun, kalau qauma illa zai dan kalau bil qaumi illa zai, oh bisa dua. Hukum kalam tam manfi mutasil bisa dua, bisa dan spesial nasab walaupun qaumu ya zaidan, qauma zaidan, qaumi zaidan. Bisa juga badal, berarti ada dua hukum. Badal apa? Ikut depannya namanya mubdal minhu. Ini namanya mubdal minhu. Kalau qaumu berarti ila zaidun, kalau qauma ila zaidan, kalau qaum ila zaidin. Terus lanjut. Hukum yang setelahnya lagi ada hukum lagi. Kalam tam mujab yang belum. Kalam tam manfi. Oh ini yang ke poin yang mana ini? Poin yang keempat. Kalam tam manfi menguat dibaca apa itu? Nasab semuanya. Kalam. Oh menguat ada nasab berarti selamanya maja'al qaumu illa faro san. Qauma ya faro san. Qaumi ya juga faro san. Oh selamanya san. Sama dengan ini tadi. Selamanya nasab itu yang terakhir. Apa? Kalam nakis. Berarti belakang nakis manfi. Itu tinggal keadaannya. Coba. Tidak ada yang datang kecuali apa? Yang namanya fi'il, ja'a fi'il mesti mempunyai yang namanya apa? Butuh yang namanya fa. Seakan-akan ini menjadi fa'il. Berarti zaidun. Maja'a tidak ada yang datang illa zaidun kecuali zaid. Namanya apa itu? Tabe. Jadi kula napa Ibu? Tabe itu arti ikut depannya. Kalau dia seakan-akan menempati fa'il berarti illa zaidun. Kalau jadi maf'ul bih contoh. Ma'ra itu saya sama sekali tidak pernah melihat kecuali zaid illa zaid dan seakan-akan dia menjadi maf'ul bihnya. Itu maksudnya tabe. Ya paham Pak? Selesai sudah ini. Ya ganti dulu diberhentikan dulu nanti diam lagi karena